Seseorang dihargai karena integritas, ilmu, dan cita-cita yang luhur. Tanpa ketiga hal tersebut, niscaya kepercayaan akan sulit diraih. Sumarekon Bekasi mengerti betul dan menjunjung tinggi ketiga hal tersebut. Ini terlihat dari kesungguhannya untuk terus berbenah diri dan tak henti berinovasi. Deretan produk properti yang dihasilkan Sumarekon Bekasi kian hari kian gemilang. Kepercayaan konsumen pun semakin meningkat. Mulai dari rumah tapak, perkantoran, low-rise dan apartemen, area komersial dan bisnis. Semua sukses dibanjiri oleh peminat. Konsumen tidak saja berasal dari end user, namun juga bagi mereka yang berniat menjadikannya sebuah investasi yang menguntungkan. Pelaku bisnis pun berlomba-lomba membuka usaha atau memiliki properti di Sumarekon Bekasi karena percaya akan meraup sukses dan untung bila berada di bawah bendera nama besar Sumarekon. Buka usaha di tempat ini, Sumarekon Bekasi kira-kira tahun 2013 kali ya. Perkembangan usaha di Sumarekon Bekasi ini sangat baik ya. Tiap tahun kita selalu omset kami itu selalu naik sih. Saya lihat juga karena banyaknya penghuni, banyaknya fasilitas yang dibangun di Sumarekon, itu menjadi nilai plus sih sebenarnya buat kami sih. Kami tahu bahwa waktu pertama kali kami beli ya, peminatnya itu banyak sekali waktu itu. Dan saya lihat, wah, Sumarekon Bekasi ini lagi gencar dengan adanya flyover, dengan adanya mall, dengan adanya perumahan, dan itu membuat kami itu langsung berpikir, wah, kayaknya kalau kita bisnis di Sumarekon Bekasi ini nih pasti menguntungkan nih. Kami mempunyai toko di Sumarekon Bekasi karena itu salah satu toko kami yang paling bagus untuk salesnya. Di Bekasi ada banyak family ya, keluarga. Means they have many children. So usaha es krim di Bekasi yang hebat untuk keluarga, untuk anak. Oh, kita bahagia ya bersama. Kita buka kurang lebih 5 tahun yang lalu. Yang itu setahun berjalan, akhirnya kita memutuskan untuk pindah juga untuk tinggal di daerah Sumarekon Bekasi. Dan untuk juga membuka usaha, yaitu membuka ruko untuk men-setup production, office. Jadi kita bisa lebih mudah distribusi dari production ke outlet terdekat kami. Jadi kita ada beberapa outlet selain di Bekasi, kita juga punya outlet di Jakarta. Jadi begitu keluar Sumarekon Bekasi, langsung akses tol ke daerah Jakarta sangat mudah. Banyak mall di sini juga, akses gampang, bisa kemana-mana dari sini. So kita senang sekali di sini. Sumarekon menurut saya menjanjikan, lalu saya mengambil unit di klaster Maple dan tidak lama, selang 2 tahun ada launching Lotus, saya memutuskan untuk ambil lagi. Dan kemudian saya punya bisnis toko sepeda, yang mana Sumarekon sangat menunjang bisnis saya. Saya lihat areanya, jalannya, lingkungannya sangat cocok untuk para pesepeda. Berbisnis di Sumarekon Bekasi sangat menjanjikan buat saya. Saya melihat beberapa hunian baru setelah di launching dan masih banyak lahan dari Sumarekon yang masih dikembangkan dan beberapa tower apartemen yang mungkin cepat atau lambat itu akan menjadikan potensial market buat kami. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Aryo Astungkoro di Wonderful Living Sumarekon Bekasi. Nah sekarang saya lagi ada di salah satu kawasan komersialnya di Sumarekon Bekasi. Dan katanya di sini tuh udah lengkap dan juga rame banget. Bener apa enggaknya? Itu kenapa sekarang saya mau jalan-jalan seharian penuh, mau muter-muter dan mau nyobain langsung. Bener enggaknya? Kita lihat nanti ya. Ikutin saya terus ya.
Kopi aku udah? Ah, sip. Terima kasih banyak. Sudah dari pagi sampai sore, saya jalan-jalan dan muter-muter di kawasan komersial yang ada di Summarecon, Bekasi. Dan ternyata emang bener, kalau kawasan di sini itu ramai dan juga lengkap banget. Banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita lihat dan juga brandnya bagus-bagus. Tapi masih ada nggak ya kesempatan untuk bisa membuka usaha atau membuka peluang untuk bisa berbisnis? Jangan kemana-mana. Bekasi sebagai kota penunjang paling dekat dengan Jakarta, tengah menjadi kawasan emas daerah timur dengan bobot infrastruktur yang semakin masif dibangun ke arah timur. Summarecon Bekasi yang berada tepat di jantung kota Bekasi turut merasakan dampaknya. Jarak tempuh dari dan menuju Jakarta terasa semakin dekat dengan banyaknya akses dan pilihan moda transportasi. Summarecon Bekasi memastikan kebahagiaan penghuninya saat pulang bertemu dengan keluarga tidak berkurang, melainkan bertambah saat disambut dengan kawasan hunian yang nyaman, asri, dan tertata rapi. Respon konsumen kita terhadap produk-produk dari Summarecon Bekasi tentunya sangat puas. Dari sejak launching, kemudian waktu proses pembuatannya, dan delivery-nya juga tepat waktu. Dan biasanya delivery-nya itu justru lebih bagus daripada di katalog. Bahkan banyak dari klien kita yang sering melakukan repeat order. Jadi seperti ada launching perumahan, mereka ikut lagi. Dan juga launching komersil yang tentunya jumlahnya sangat terbatas di sini. Apalagi komersil-komersil yang menghadap ke Jalan Boulevard. Ini sangat limited dan buat pembeli juga tentu sangat investasi yang menurut saya sangat menguntungkan ya. Yang membuat saya dan tim saya yakin untuk memasarkan produk dari Summarecon Bekasi, pertama developernya. Developernya Summarecon sudah sangat terpercaya, dan kemudian dari segi lokasi, Summarecon Bekasi sendiri letaknya ada benar-benar di pusat kota Bekasi, di mana fasilitas di sini sangat lengkap. Mulai dari ke tol juga deket, kemudian rumah sakit, fasilitas perdagangan, dan juga ini kita punya mall sendiri di sini. Jadi itu membuat pembeli-pembeli kita sangat happy untuk invest di Summarecon Bekasi. Dan juga konsep. Ya, konsepnya di sini adalah kota mandiri. Jadi ini sangat memudahkan juga untuk para pembeli kita yang tinggal di sini, sehingga untuk misalnya sekolah pun kita ada lengkap, juga bahkan sampai universitas. Dan untuk Transjakarta juga kita punya sampai ke Jakarta, jadi konsep city ini yang membuat klien-klien kita sangat happy. Pak Albert, Pak Ferry, saya sudah lama nih nggak berkunjung ke Summarecon Bekasi dan melihat banyak sekali perubahan yang ada di sini ya Pak ya. Yang terbaru dari kota Summarecon Bekasi apa sih Pak Albert? Ya, kalau kita bicara kota Summarecon Bekasi ini adalah satu kota yang penuh dengan hal-hal yang baru. Nah, kalau yang terbaru dari kota Summarecon Bekasi khusus untuk komersial adalah Bekasi Central Business District yang kita sebut BCBD. Oh, oke. Nah, di BCBD ini adalah satu kawasan yang nantinya akan membangun
gedung perkantoran, ada restoran. Nah, saat ini yang lagi bangun adalah gedung perkantoran Bank Mandiri yang setinggi 18 lantai. Nah, yang juga barusan bergabung adalah restoran Jepang Sabu Hachi yang mengambil luas kurang lebih 5.500 meter. Ini adalah menjadi salah satu nanti restoran ikon yang akan di Kota Sumarekon Bekasi. Nah, kalau untuk residensial sendiri kita baru meluncurkan hunian premium kita Morizen. Morizen ya? Iya. Oke. Memang belakangan kan Sumarekon Bekasi meluncurkan banyak produk residensial ya Pak Iya. Albert ya? Jadi yang terbaru update-nya seperti apa Pak? Nah, kalau di Kota Sumarekon Bekasi untuk hunian kita mempunyai 3 tipe. Jadi pertama adalah kita menyediakan rumah landed atau rumah tapak. Kedua adalah kondo villa. Dan ketiga adalah apartemen. Oke. Nah, kalau update terbaru mengenai hunian kita ini, kita memang meluncurkan satu kawasan seluas 30 hektar yang kita namakan kawasan The Orchard. The Orchard. Nah, kawasan ini memang kita membangun hunian landed house. Nah, dengan konsep hunian modern yang penuh dengan fasilitas dan hunian-hunian ini dibangun di tepi danau. Nah, ini yang sangat menarik adalah kita sudah meluncurkan produk ini dengan sangat, boleh bilang kita sangat sukses. Dan saat ini di bulan Agustus ini kita mulai serah terimakan tahap pertama klaster bergendi kepada konsumen. Oke. Dan yang sangat bersyukur adalah dalam proses serah terima ini boleh bilang hampir tidak ada konsumen yang melakukan komplain atau kita sebut zero complaint. Zero complaint, artinya sesuai dengan yang diharapkan ya, Ya, kualitas yang benar. diterima oleh Ya, konsumen. memang konsumen membeli produk Sumarekon ini salah satu faktor untuk mereka membeli produk kita adalah kualitas bangunan yang baik. Iya. Dan untuk di Burgundy tahap kedua dan ketiga juga saat ini dalam progres pembangunan. Tahap kedua sudah mencapai 95%, yang tahap ketiga mencapai 40%. Dan saat ini juga kita lagi memasarkan klaster kedua dari total 5 klaster ya yang ada di Orchard ini. Klaster Olive sudah kita pasarkan dan saat ini juga progres pembangunan adalah dalam tahap pemancangan. Baik. Nah, dengan kondisi Kota Sumarekon Bekasi yang sudah semakin maju, semakin hidup, ini kan tentunya banyak orang yang mencari-cari hunian gitu ya di Kota Sumarekon Bekasi ini. Ingin tinggal di Kota Sumarekon Bekasi. Masih ada produk apa yang dipasarkan saat ini nih, Pak? Ya, jadi yang sekarang kita pasarkan untuk apartemen ada Spring Lake View. Untuk kondo villa itu ada The Primrose, Primrose Kondo Villa. Untuk hunian rumah tapak yang sedang kita pasarkan itu Olive Residence, Mel. Dan juga yang tadi disebutkan Pak Albert adalah Morizen yang baru saja kita launching. Olive itu kan yang konsepnya ada kolam renang, tepi danau, itu kan ya Pak ya? Betul, Mel. Jadi memang klaster Olive ini adalah klaster dengan konsep gaya hidup modern yang seimbang. Jadi selain daripada danau yang kita buat, ya tepat di sisi danau ini kita kembangkan clubhouse, Mel. Di dalam clubhouse ini ada kolam renang, ada clubhouse ya yang bisa digunakan bagi warga untuk berbagai aktivitas. Selain itu juga ada piknik area, Mel, dan juga ada jogging track. Oke, artinya masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan unit di Olive ini ya Pak? Iya, masih ada kesempatan dan memang saat ini kita akan merilis blok-blok baru yang dimana lokasinya ini sangat premium, sangat strategis sekali. Karena blok baru yang kita kembangkan ini dekat dengan clubhouse dan kolam renangnya tadi, Mel. Karena blok sebelumnya kita rilis ini sudah hampir sold out, Mel. Wow, oke, jangan sampai kelewatan nih berarti kesempatannya ya. Baik, untuk residensial sudah cukup rasanya, tapi saya masih penasaran sama area komersial yang ada di Kota Sumarekon Bekasi ini. Tapi tahan dulu ya Pak ya, kita minum dulu. Oke, yuk silakan, Mel. Silakan Pak.
Kota Sumarekon Bekasi memiliki visi besar Iya. untuk menjadi world class city ke depannya. Tentu sudah ada banyak perencanaan ya Pak ya yang dilakukan saat ini. Salah satunya pasti dari segi komersial ya Pak. Iya. Nah, apa sih Pak yang dilakukan dari segi komersial untuk bisa mensupport adanya visi besar ini? Ya, kalau kita bicara Kota Sumarekon Bekasi, total luas dari Kota Sumarekon Bekasi ini adalah 250 hektar. Nah, untuk porsi komersial ini memang kita menaruh satu porsi yang sangat-sangat penting. Jadi dari total luas ini 40% dari total luas kita ini adalah untuk komersial. Komersial, oke. Porsi komersial ini menjadi sangat besar di Kota Sumarekon Bekasi karena dari segi lokasi Kota Sumarekon Bekasi. Jadi Kota Sumarekon Bekasi terletak di tengah-tengahnya Kota Bekasi, di mana penduduk daripada Kota Bekasi sendiri yang sudah mencapai 3 juta penduduk. Wow. Ya. Nah, kalau dari segi planning atau perencanaan, memang paling penting adalah ketika pertama kita membuat master plan. Jadi ketika kita membuat master plan untuk Kota Sumarekon Bekasi ini, kita harus benar-benar sungguh-sungguh sudah kita melihat potensi-potensi yang akan bisa berkembang di masa depannya ini. Dan semua hal-hal yang sudah kita studi, kita terapkan dengan baik dalam masa pembangunan ini. Jadi dari segi komersial yang sudah kita bangun seperti Sumarekon Mall Bekasi, kita juga sudah membangun gedung-gedung perkantoran seperti Plaza Sumarekon. Terus juga ada Bank Mandiri yang saat ini lagi membangun. Terus kita juga ada area financial, jadi namanya Financial Center. Terus kita juga ada Hotel Haris dan Convention. Terus kita juga ada bursa mobil, terus ada pasar modern Simpasa, ini adalah pasar yang bersih dan sangat nyaman. Terus kita juga ada seperti outlet-outlet besar atau kita namanya big box seperti Decathlon, ini toko olahraga. Nah, terus kita juga ada restoran-restoran dan tentu saja kita ada kawasan komersial yang terdiri dari ruko-ruko. Nah, selain daripada pembangunan komersial ini tentu saja pembangunan infrastrukturnya sendiri itu juga harus sungguh-sungguh. Pertama, kita menghubungkan Kota Sumarekon Bekasi ini dengan satu flyover yang sangat-sangat megah. Dan terus kita juga membangun jalan-jalan boulevard yang sangat-sangat lebar. Tentu saja memasukkan listrik, air, fiber optik. Jadi warga-warga ini menggunakan internet dengan nyaman. Tentu saja CCTV kawasan dan sistem tata air mandiri, jadi pengelolaan pengendalian banjir. Nah, kalau dari segi infrastruktur koneksi ya kita bilang atau pendukung, kita juga menghubungkan public transport seperti di sini kita ada Transjakarta dan Royal Trans yang menghubungkan Kota Bekasi dengan ibu kota Jakarta. Nah, selain itu juga kita ada angkutan dalam komplek itu namanya MOLI. Nah, tentu saja juga kita membangun berbagai fasilitas seperti fasilitas sekolah maupun fasilitas ibadah di Kota Sumarekon Bekasi. Jadi memang sudah demikian banyak yang dipersiapkan oleh Kota Sumarekon Bekasi untuk menuju World Class City ini ya Pak ya. Mulai dari sarana dan prasarana, transportasi, area komersial yang begitu banyak. Dan bisa terlihat gitu kalau Sumarekon Bekasi sangat piawai untuk bisa menghandle area komersial ini Pak. Yang paling baru dari area komersial ini apa ya Pak Albert ya? Nah, kita memang lagi mempersiapkan satu kawasan komersial yang terbaru yang akan kita luncurkan namanya Safir Komersial. Safir Komersial? Iya. Oke. Nah, Safir Komersial ini letaknya di mana Pak? Mungkin Pak Ferry yang akan... Iya, jadi lokasi Safir Komersial ini tepat di Jalan Boulevard Selatan Sumarekon Bekasi Mel. Oke. Jadi kalau dari flyover turun ketemu landmark kita Bundaran ya, belok ke kanan itu sudah kelihatan Safir Komersial. Oh, oke. Strategi sekali berarti sangat ya? strategis karena lokasi Safir Komersial ini juga tepat di seberangnya Sumarekon Mall Bekasi. Oh, Ya, dan di sepanjang jalan Boulevard Selatan ini merupakan jalan kompleks komersialnya Sumarekon Bekasi Mel. Sudah ada Sinpasa, Emerald dan Ruby Komersial. Sehingga Safir Komersial ini akan melengkapi kawasan komersial ini. Dan memang jalan Boulevard Selatan ini merupakan jalan perlintasan dari Bekasi Utara ke Bekasi Barat. Jadi bagi warga Bekasi ini pasti melintasi jalan Boulevard Selatan ini. Dan akhirnya jalan Boulevard Selatan ini
24 jam hidup dan ramai sekali, Mel. Oke, nah ini ditujukan untuk siapa sih Pak Ferry si Safir Komersial ini dan untuk bisnis yang seperti apa sih tepatnya? Ya, jadi memang kalau kita bicara komersial Kota Summarecon Bekasi ini tidak hanya melayani warga Bekasi, tapi bisa dibilang sampai ke daerah Kerawang, Mel. Jadi ini menjadi satu pusat komersial, sehingga bagi pemilik bisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya di Bekasi dan sekitarnya, ini sangat cocok sekali untuk berbagai usaha seperti misalkan perbankan, restoran, perkantoran, dan juga seperti pendidikan, ya, kursus dan sebagainya. Jadi memang ini komersial yang sangat prospek sekali, sehingga seperti yang kita lihat yang sudah ada di Kota Summarecon Bekasi, bisnis-bisnis yang masuk seperti restoran pun juga restoran yang besar-besar. Baik. Perbankan pun juga dengan bank-bank yang besar sudah masuk di Summarecon Bekasi, Mbak. Jadi artinya tepat sekali untuk pengembangan bisnis ya Pak? Iya, benar, benar. Mendengarkan penjelasan dari Pak Ferry tadi nih Pak Albert mengenai potensi dan juga target market yang memang sudah ada dari Safir Komersial ini artinya memang pas banget ya dan sangat potensial untuk pengembangan bisnis ya Pak kawasan ini. Ya, tentu saja kalau segi komersial memang Summarecon mempunyai satu track record yang sangat-sangat baik dalam pengembangan komersial. Jadi kita bisa melihat pengembangan komersial di Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong. Nah, ini semua adalah kawasan-kawasan komersial yang sangat-sangat ramai. Nah, di Summarecon Bekasi sendiri juga sangat-sangat ramai. Contoh di kawasan Emerald, Ruby, dan Simpasa ini, nah sebulan kita bisa menghitung parkir mobil sampai 85.000 mobil. Wow. Nah, kalau untuk motor hingga 180.000 motor yang parkir di kawasan komersial kita. Jadi dari situ kita bisa melihat begitu ramainya kawasan komersial yang ada di Summarecon Bekasi sendiri. Nah, selain daripada itu, Safir Komersial ini adalah satu komersial yang sangat-sangat premium dari segi boleh bilang konsep maupun desain, Mel. Seperti apa sih Pak konsep premiumnya dari Safir Komersial? Kalau dari segi desain, kita memang membangun komersial ini dalam bentuk yang sangat-sangat modern. Jadi fasadnya kita menggunakan bahan ACP. ACP itu aluminium panel. Nah, tidak banyak menggunakan tembok. Nah, selain daripada itu floor to floor. Jadi lantai dasar daripada komersial ini adalah 6 meter tingginya. Terus lantai kedua dan tiga dan keempat itu adalah 4 meter. Memang ketika pengunjung masuk ke ruang usaha ini akan merasa satu ruang yang sangat spacious, yang begitu grand. Ya. Dan satu lagi nih Mel, unitnya ini di Safir Komersial ini sangat-sangat terbatas. Wow, oke. Hanya 23 unit dan semua unit ini menghadap ke Jalan Boulevard Selatan Summarecon Bekasi. Unitnya terbatas. Kalau terbatas ini biasanya rebutan nih Pak Ferry nih. Biasanya seperti itu, Mel. Kalau sudah ngomongin soal rebutan, pasti banyak yang bertanya-tanya, kapan sih di launchingnya Pak? Jadi kita akan launching di tanggal 7 September. 7 September? Betul, 7 September. Dan di saat 7 September itu pun sebenarnya kita juga ada expo ya Mel ya. Kita sebut Summarecon Bekasi Expo di Summarecon Mall Bekasi. Oke, Summarecon Bekasi Expo. Seperti apa sih itu Pak? Boleh Ya, diceritakan? jadi kalau Summarecon, jadi kita namanya Summarecon Bekasi Expo. Nah, ini expo yang sudah kita lakukan setiap tahun annually. Oke. Nah, Expo ini adalah satu ajang acara yang memang boleh bilang ditunggu-tunggu oleh konsumen-konsumen kita. Kenapa Mel? Tentu saja ketika nanti di acara Expo ini kita mempunyai boleh bilang program khusus atau diskon khusus, promo. Gitu ya? Nah, dan di selain daripada itu tentu saja di acara Expo ini banyak acara hiburan untuk anak-anak, banyak ada talk show, ada musik. Ya, jadi suasana yang sangat-sangat ramai dan boleh bilang sangat ditunggu-tunggu. Oke, jadi launching Safir Komersial ini juga akan ada di dalam rangkaian Summarecon Bekasi Expo ini. Iya. Artinya ada promo khusus dong Pak? Pastinya, jadi memang selama Summarecon Bekasi Expo untuk Safir Komersial sendiri kita berikan kemudahan cara bayar Mel. Oke. Jadi DP-nya sebesar 20% itu bisa diangsur selama 20 bulan. Jadi bagi yang ingin mengembangkan bisnis di Bekasi, tidak perlu menunggu uangnya ada 100% baru
buka di Summarecon Bekasi. Oke. Cukup cicil DP dulu, ya. Setelah lunas nanti bahkan bisa di KPR-in lagi. Wow, ini menarik nih. Ya, dan selain Safir komersial, kita juga ada beberapa kemudahan cara bayar untuk produk-produk di Summarecon Bekasi. Jadi contohnya seperti harga tunai keras, tapi bisa diangsur selama 5 tahun, Mel. Yang tadinya hanya 3 kali, 3 bulan lunas, tapi bisa diangsur selama 5 tahun dengan harga tunai keras. Dan juga bagi yang KPR, kita ada kabar gembira. Jadi kita ada program namanya subsidi DP. Subsidi DP ini seperti apa, Pak? Ya, jadi gini Mel, DP-nya 15%, konsumen hanya membayar 5%, Mel. Oke. 10%-nya disubsidi oleh Summarecon. Dan 5%-nya pun itu bisa diangsur selama 5 bulan. Baik. Jadi ada produk seperti misalkan apartemen, per bulan itu hanya 1,9 jutaan saja, Mel. Itu sudah bisa memiliki hunian properti di Summarecon Bekasi. Baik. Dan masih banyak lagi promo-promo menarik lainnya yang bisa didapatkan hanya transaksi di Summarecon Bekasi Expo. Jadi tanggal berapa, Pak? Boleh diulang lagi tadi Summarecon Bekasi Expo-nya? Mulai tanggal 29 Agustus sampai tanggal 8 September, Mel. Sampai dengan tanggal 8 September. Iya. Dan launching Safir komersial akan hadir di tanggal 7 Septembernya. Iya. Di tempat yang sama. Iya. Wah, jadi jangan sampai kelewatan ya, Pak ya? Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Albert ya. Sama-sama, Pak Ferry, terima kasih Terima kasih, banyak. Mel. Semoga sukses dengan Summarecon Bekasi Expo-nya dan juga tentunya untuk Safir komersialnya. Thank you. Satu hal yang bisa menghubungkan masa kini dengan masa lalu adalah karya. Melalui karya, anak cucu kita bisa menikmati buah pemikiran dan warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Karena itulah Summarecon Bekasi selalu memberikan karya yang terbaiknya untuk kepuasan konsumen masa kini dan nanti. Summarecon Bekasi diperlengkapi dengan lingkungan kawasan hunian yang asri dan tertata rapi, dengan fasilitas umum dan infrastruktur kelas dunia, menjadikannya pilihan yang tepat sebagai lokasi usaha yang menguntungkan dan juga pilihan tempat tinggal yang nyaman. What a wonderful life!